Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Agustina, mahasiswa program studi akuntansi lembaga keuangan syariah kelas ALKS 1B dengan NPM 20110047 dari Politeknik Negeri Cilacap. Pada video kali ini, saya akan membahas soal untuk menyelesaikan ujian praktek mata kuliah statistika bisnis yang mencakup materi tentang distribusi frekuensi dengan menggunakan rumus Sturges dengan bantuan Microsoft Excel serta uji validitas data menggunakan Excel dan juga SPSS. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasannya sampai selesai. Terima kasih, selamat menyaksikan. Soal pertama, nilai hasil ujian mata kuliah statistik bisnis mahasiswa akuntansi lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Jadi itu adalah datanya. Tanpa pertama kita mencari M atau jumlah data merupakan jumlah seluruh nilai atau data yang diamati. Rumusnya yaitu counter, kemudian kita blok soalnya atau data dari soal, kemudian kita enter hasilnya 54. Selanjutnya kita menentukan nilai maksimum. Nilai maksimum merupakan nilai tertinggi dari seluruh data. Rumusnya yaitu max, kemudian kita blok data soal, kita enter hasilnya 94. Selanjutnya kita menentukan nilai minimum. Nilai minimum merupakan nilai terendah dari seluruh data. Rumusnya itu min, kemudian kita blok data soal, kita enter hasilnya 40. Selanjutnya kita menentukan range. Range atau jangkauan merupakan selisih antara nilai maksimum dan minimum. Di sini nilai maksimumnya 94, dikurangi nilai minimumnya 40, hasilnya 54. Kemudian selanjutnya kita menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas adalah jumlah kelompok atau kelas interval yang digunakan dalam distribusi frekuensi. Jadi dihitung menggunakan rumus Sturges yaitu 1 ditambah 3,322 dikali log n atau jumlah datanya itu 54 ya. Kemudian menghasilkan 6,75. Kita bulatkan dengan rumus round, kemudian kita ambil dari data yang tadi, kemudian kita di koma 0 tutup kurung, kita enter hasilnya 7. Selanjutnya kita mencari panjang kelas. Panjang kelas merupakan lebar dari tiap kelas atau interval ya. Rumusnya itu range dibagi jumlah kelas yang kita udah bulatkan itu 7, hasilnya 7,71. Kemudian kita bulatkan dengan rumus round, kemudian kita ambil dari data yang tadi, kemudian titik koma 0 kurung, hasilnya 8. Kemudian selanjutnya kita menentukan batas bawah kelas, batas atas kelas, dan kelas interval, dan frekuensi. Yang pertama kita mencari di batas bawah kelas pertama, kita ambil dari nilai minimum. Nilai minimum di sini itu 40. Selanjutnya kita mencari batas atas kelas pertama. Dengan rumus bawah kelas pertama ditambah panjang kelas yang sudah dibulatkan 8 ini dikurangi dengan 1, hasilnya 47. Selanjutnya untuk mencari batas bawah kelas kedua, yaitu diambil dari batas atas kelas pertama ditambah 1. Selanjutnya kita mencari batas atas kelas kedua, diambil dari batas bawah kelas kedua ditambah panjang kelas yang kita sudah bulatkan 8 dikurangi 1. Menghasilkan 55, kita blok, kemudian kita tarik ke bawah sampai kelas ke-7 sehingga semuanya sudah terjawab ya hasilnya. Kemudian kita mencari kelas interval dengan rumus concatena dari batas bawah kelas pertama, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, strip, tanda petik, titik koma, kemudian batas atas kelas pertama. Kita enter, kemudian kita blok, kita tarik ke bawah, dan semuanya sudah terjawab ya. Kemudian selanjutnya kita mencari frekuensi. Apa sih itu frekuensi? Frekuensi itu menunjukkan jumlah data mahasiswa yang memiliki nilai dalam rentan atau interval tersebut. Rumusnya itu frekuensi. Kemudian kita blok data dari soal, kemudian titik koma, kemudian batas atas kelas pertama sampai ke-7. Kemudian kita kunci dan kita enter. Otomatis semuanya sudah dijawab sampai batas kelas ke-7. Kita bikin tabelnya ya. Selanjutnya itu kita mengecek apakah benar mana frekuensi atau jumlah data dari 40 sampai 47
itu ada 5 benar atau enggak. Kita bisa cek dengan kita ngeblok semua data soal, udah masuk ke conditional formatting, masuk ke minute rules, kemudian name rule, kemudian format only yang kedua. Di sebelah background kita mencari pada 40 sampai 47, isi 40 sama 47, kemudian format kita pilih warna random ya, pengen warna biru, kemudian kita klik OK, kemudian apply, dan kelihatan yang biru ini menunjukkan batas 40 sampai 47, jadi ada 40, ada 45, 47, dan itu benar ya, hasilnya 5. Kita mencari histogram dengan ngeblok kelas interval dan frekuensi, masuk ke insert, kemudian ke 2D kolom, kemudian yang atas ke format, kemudian ke grab width kita nolkan, ke color warna putih, kemudian close, kita klik lagi datanya, kemudian ke sales data, ke ADD, kemudian ke sales name. Sales name itu ke kelas interval ya, ke kelas interval, kemudian sales values itu ambil dari frekuensi. Dari frekuensi kita Oke, klik OK, kemudian kita klik data yang warna kuning, kemudian change, kemudian kita klik yang kuning, kemudian kita pilih yang ketiga, kemudian kita ubah judulnya menjadi nilai ujian statistika bisnis. Jadi ini adalah hasil histogramnya seperti ini dari semua data yang sudah dicari. Sekian penjelasan nomor 1, kita next ke penjelasan nomor 2. Oke, kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 2. Yang pertama itu kita pindahkan terlebih dahulu soalnya ke dalam Excel. Yang pertama yaitu kita mencari sigma Y atau jumlah Y, yaitu penyebelahan semua nilai Y atau total Y. Rumusnya yaitu sum, kemudian kita ambil dari question 1, question 2, question 3, dan question 4 yang arahnya itu horizontal atau mendatar. Hasilnya kita tarik sampai ke responden sebelum. Kemudian cari sigma X. Kita mencari sigma X atau jumlah X, yaitu penyebelahan semua nilai X. Yang pertama kita mencari question 1 terlebih dahulu, rumusnya itu sum, kemudian kita ambil seluruh question 1 yang arahnya vertikal, kemudian kita blok, kemudian kita enter, selanjutnya kita hasilnya itu kita tarik sampai question 4. Ya, kita mencari sigma XY atau jumlah X dikali Y, yaitu jumlah dari hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y pada tiap responden. Yang pertama kita mencari question 1 terlebih dahulu, rumusnya itu dari question 1 kita kalikan dengan sigma Y, yaitu question 1 4, sigma Y 16, kemudian kita enter, kemudian kita tarik ke bawah sampai responden ke 10. Jadi kita mencari question 2 sama seperti mencari question 1, yaitu perkalian antara question 2 dengan sigma Y, 5 dikali 16, hasilnya 80, kemudian kita tarik sampai responden ke 10. Kemudian kita cari question 3, yaitu perkalian dari question 3 dengan sigma Y, 3 dikali 16, hasilnya 48, ditarik sampai ke responden 10. Question 4, yaitu perkalian dari question 4 dikali sigma Y, 4 dikali 16, hasilnya 4, kemudian kita tarik ke bawah sampai responden 10. Selanjutnya kita mencari jumlah sigma X, Y. Yang pertama dari question 1 terlebih dahulu, yaitu rumusnya sum, kita blok question 1 dari responden 1 sampai 10, kemudian kita enter, hasilnya 567, kita tarik ke samping sampai question 4. Kemudian kita mencari X kuadrat question 1, berarti question 1 ini dikuadratkan, hasilnya 16, kemudian kita blok, tarik ke bawah sampai responden 10, kita ambil dari question 2 dipangkatkan 2, hasilnya 25, kita tarik ke bawah sampai responden ke 10, question 3 dipangkatkan 2, hasilnya 9, kita tarik ke bawah sampai responden 10, question 4, kita ambil question 4 dipangkatkan 2, dikuadratkan, hasilnya 16, kita tarik ke bawah sampai responden 10. Kemudian kita mencari jumlah ini yaitu dari sigma Y dipangkatkan 2 ya, yaitu dari 16 dipangkatkan 2, hasilnya 256, kita tarik ke bawah sampai responden 10. Kita mencari sigma X kuadrat yaitu jumlah dari X kuadrat tiap question, yaitu kita mulai dari question pertama, rumusnya itu sum, kita ambil question 1 dari responden 1 sampai 10 yang arahnya vertikal, kemudian kita enter, kita tarik ke samping sampai dengan jumlahnya. Kemudian selanjutnya kita cari total sigma Y, itu rumusnya sum, kita blok seluruh sigma Y dari responden 1 sampai 10, kita enter, selanjutnya kita cari sigma X kuadrat, itu jumlah X dikuadratkan, jumlah semua nilai X lalu hasilnya dikuadratkan. Kita ambil dari sigma X yang sebelumnya kita hitung yaitu 36, kita pangkatkan 2, hasilnya 1296, kita tarik sampai 22. Kemudian kita mencari sigma X Y seperti yang sudah kita cari sebelumnya, jadi kita tinggal copy paste, kemudian tarik sampai ke question 4. Kemudian selanjutnya kita cari sigma X kuadrat juga kita sudah mencari, sehingga kita tinggal copy paste hasilnya, kemudian kita tarik sampai ke question 4. Selanjutnya kita mencari N itu jumlah data atau responden, banyaknya responden atau data yang dianalisis, itu count, kemudian kita ambil dari tabel responden 1 sama kita blok 1 sampai 10, kita enter, mencari N dikali sigma X Y, yaitu jumlah responden dikali total dari X Y. Rumusnya itu
jumlah responden dikali total dari X kuadrat. Rumusnya yaitu N, kemudian kita kunci di F4 dikali sigma X kuadrat, yaitu 146. Hasilnya yaitu 1460, kita tarik sampai kuasa 4. Selanjutnya kita mencari sigma Y kuadrat, yang sebelumnya kita sudah cari ya, sehingga kita tinggal copy paste saja. Selanjutnya kita mencari N dikali sigma Y kuadrat. Rumusnya yaitu N, kemudian dikali dengan sigma Y kuadrat, 1209. Kita mencari sigma Y kuadrat, rumusnya yaitu total dari sigma Y yang sebelum kita hitung, yang hasilnya 191, kemudian kita kuadratkan menghasilkan 19.881. Selanjutnya kita mencari N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. Sebelumnya kita sudah mencarinya, tinggal kita memasukinya saja hasil-hasilnya. Ya, rumusnya itu, ya hasil dari N dikali sigma X Y dari kuesioner pertama, jadi kita carinya per kuesioner ya. Pada kuesioner pertama itu 5.670, kemudian dikurangi sigma X 36 pada kuesioner pertama, kemudian dikali dengan total sigma Y, yaitu 191, kemudian kita kunci, kita enter, hasilnya 594, kemudian kita tarik sampai kuesioner 4. Selanjutnya kita mencari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, yang sebelumnya kita sudah cari, sehingga kita mengaplikasikan saja hasilnya. Kita masukkan rumusnya, hasil dari N dikali sigma X kuadrat pada kuesioner pertama yaitu 1460, boleh dikurangi sigma X kuadrat pada kuesioner pertama yaitu 1296. Kemudian kita enter, hasilnya 164, kita tarik ke samping sampai ke kuesioner 4. Selanjutnya kita mencari N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, yang sebelumnya kita sudah cari, sehingga kita tinggal mengaplikasikan saja hasilnya. Rumusnya yaitu N dikali sigma Y kuadrat, yang sebelumnya kita sudah cari, hasilnya itu 22.090, dikurangi sigma Y kuadrat, yang sebelumnya kita juga sudah cari, yang hasilnya itu 19.881. Kemudian kita enter, hasilnya 2.209. Kemudian kita mencari hasil. Dari hasil ini kita mencari per question, dari question 1 sampai question 4. Dimulai dari yang pertama yaitu question pertama. Rumusnya itu N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. Dari question pertama yaitu hasilnya 594, kemudian dibagi SQRT N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, yaitu 164 dikali N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, hasilnya itu 2009, kemudian kita kunci di F4. Kita enter, hasilnya 0,98, kemudian kita tarik ke samping sampai kuesioner 4. Selanjutnya kita mencari kriteria. Nah, kriteria ini merupakan tahap terakhir dan kita harus mencarinya per question, dari question 1, question 2, question 3, dan question 4. Kita mulai dari question pertama. Rumusnya itu if. Kemudian hasil 0,98 kurang sama dengan 0,2, titik koma, tanda petik sangat tidak puas, tanda petik, titik koma, if hasil 0,98 kurang sama dengan 0,4, titik koma, tanda petik sedang, tanda petik, titik koma, if hasil 0,98 kurang sama dengan 0,8, titik koma, tanda petik puas, tanda petik, titik koma, if hasil 0,98 kurang sama dengan 1, titik koma, tanda petik sangat puas, tanda petik, kemudian tutup kurung 4 kali. Kemudian kita enter, hasilnya sangat puas. Kemudian kita tarik sampai ke question 4. Sekian pembahasan nomor 2 dengan menggunakan Excel, kemudian dilanjutkan dengan mengaplikasikan di SPSS. Yang pertama, kita masuk ke variabel view. Kemudian di bagian name kita isi P01 atau item bebas. Di sini saya mengisi dengan P01 yang artinya itu pertanyaan pertama. P01, P02, P03, P04 yang total. Kemudian di bagian desimal ini kita ubah menjadi 0. Yaitu untuk pertanyaan 1 0, pertanyaan 2 0, pertanyaan 3 0, pertanyaan 4 0, dan total juga 0. Kemudian bagian label untuk pertanyaan pertama itu diisi dengan kualitas pelayanan kasir. Untuk pertanyaan kedua kita isi dengan kualitas produk. Untuk pertanyaan ketiga kita isi kesesuaian harga. Pertanyaan keempat niat pembelian ulang. Untuk bagian total itu kita tidak isi. Selanjutnya untuk bagian meansur itu untuk pertanyaan pertama kita ubah nominal, kemudian pertanyaan 2 nominal, pertanyaan 3 nominal, pertanyaan keempat nominal, dan yang terakhir total kita ubah menjadi scale. Kemudian kita masuk ke data view. Data view ini diambil dari data yang di Excel yang sebelumnya kita sudah kerjakan. Kemudian kita copy, kemudian kita tempel. Selanjutnya kita klik analysis. Kita pilih correlate, kemudian klik view variat. Selanjutnya kita pilih semuanya. Untuk kualitas pelayanan kasir, kualitas produk, kesesuaian harga, niat pembelian ulang, total, kita pilih semuanya. Kita pindah ke variabel, lalu kita pilih OK. Nah, ini akan muncul hasilnya. Kemudian kita bandingkan apakah hasilnya sama seperti hasil yang kita sebelumnya sudah kerjakan di Excel. Untuk kualitas pelayanan kasir di SPSS 0,98, di Excel juga 0,98. Untuk kualitas produk di SPSS 0,91, di Excel juga 0,91. Untuk kesesuaian harga di SPSS itu 0,95, di Excel juga 0,95. Niat pembelian ulang di SPSS 0,98, di Excel juga 0,98. Dan sini itu banyak. Selanjutnya kita bandingkan dengan tabel apakah question 1 sampai question 4 ini sudah valid atau belum. Rumusnya N dikurangi 2. Dari sini N itu 10 dikurangi 2 berarti 8. Kita ambil barisan yang 8 ini 0,05 berarti 0,54. Jadi R tabel itu harus lebih kecil dari R hitung atau R hitung harus lebih besar dari R tabel. Untuk question yang pertama itu 0,98 itu lebih besar dari 0,54. Question 2 0,91 lebih besar dari 0,54. Untuk question 3 0,95 lebih besar dari 0,4. Question 4 0,98 lebih besar dari 0,54. Jadi semua hasilnya dari question 1 sampai question 4 itu valid. Sekian pembahasan nomor 1 dan 2. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.